Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tidak boleh putus asa, tetap didoakan. Sampai begini Bu, kita ini sebagai orang Islam harus tahu obat-obat, nutrisi-nutrisi yang menjadikan orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan doa diijabah. Salah satu contoh misalnya, ada penyakit lahir batin, obatnya Quran. Berarti anak-anak yang tidak pernah mendengarkan Quran, ruhnya dia dikendalikan oleh setan. Makanya susah jadi baik. Nah, ini Quran. Terus kemudian bicara tentang Quran, syifa, obat. Obat itu kalau syifa berarti apa? Obat fisik dan ruh. Maka salah satu pencegah corona ini salah satunya adalah banyaklah berinteraksi dengan Quran. Membaca Quran, kemudian memahami Quran, mengamalkan Quran, dan yang ketiga, mengajarkan Quran. Insya Allah ini obat, syifa. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya air zam-zam. Ketika kita air zam-zam itu, misalnya kita berdoa apapun yang baik, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu masak ada air zam-zam, tuanginlah zam-zam doa. Baca sholawat, hamdalah sholawat, al-fatihah, al-ikhlas 3 kali misalnya. Setelah itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan makanan ini barokah menjadi anak saya mendapat hidayah. Gitu. Nah, terus bertobatlah orang tuanya. Mungkin ada doa orang tua yang misalnya bilang begini ya, sering saya contohkan, oh anak ndablek ini, anak ndak bisa diatur. Itu langsung didengar oleh Allah dan diijabah oleh Allah. Berarti apa? Orang tuanya wajib istighfar. Bukan hanya ibu, bapak. Ya tobat. Kalau sudah tobat gimana? Ya ambil uang rezeki. Di dompet ada berapa? Di dompet bapak berapa? Ibu berapa? Bismillah. Ya Allah, aku niatkan sedekah sekian rupiah ini. Mungkin kata-kata saya dulu salah ya Allah. Bismillah. Nah, gitu mungkin bagian wa'ad bi sayyatal hasanah tatamhuha begitu. Jadi ini perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu supaya menghapus. Salah satu tipsnya. Terus ada di dalam hadis itu tentang masalah habatus sauda, yang obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Hadisnya jelas. Berarti kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Minum habat karena mengamalkan hadis. Bentar ya, sepertinya sinyalnya Ustadz agak masalah ini. Ya, mohon maaf putus lagi. Ya, mungkin jawaban saya sementara begitu, Ibu, dari pertanyaan yang ada. Masih ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ada lain atau cukup? Ada 2 pertanyaan di atas. Saya bacakan kemauan ya, Ustaz.
Nggih, cukup atau ada yang lain, Bu? Ada 2 pertanyaan lagi Ustadz di atas tadi. Saya bacakan atau gimana? Nggih, nggih, nggih. Mana yang harus diutamakan, menuntut ilmu atau menjaga anak-anak? Seperti kasus saya sekarang, anak saya 2 orang masih kecil-kecil, butuh perhatian ekstra. Tapi saya juga ingin menuntut ilmu. Jadi, mana yang harus saya utamakan? Dua-duanya merupakan kewajiban. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ustadz. Oke. Kalau misalnya ada dua perintah yang sama wajibnya, maka diambil yang lebih urgent. Mendidik anak itu penting, menuntutmu juga penting. Mendidik anak penting, menuntut ilmu dalam suatu majelis pada saat pertama. Anak itu kalau tidak perhatikan tidak dididik, justru terjadi mutu yang lebih maka anak prioritaskan. Ya, pendidikan harus diprioritaskan. Apa? Karena jadi menuntut ilmu kalau ini mungkin jadi ulang atau misalnya cari input dari teman-teman yang online tadi sering ya nanti yang baik saya silakan di yang tidak. Tapi kalau misalnya di rumah ada komunikasi dengan keluarga ya, kadang-kadang suami, terus kemudian ada kakaknya, terus ada yang lain izin misalnya ya, kita mau izin saya tak ikut nanti kalau ada keluarga ya menggantikan posisi. Kalau tidak, tapi akan bisa suaranya orangnya sampai mendidik anak orang itu masih bisa speakernya kita perdengarkan ya. Nggih. Ada satu lagi Ustaz. Masih ada satu lagi Ustaz pertanyaannya. Suaranya Ustaz ya. Dekat Ustaz. Ya. Ada lagi tadi? Masih saya ada belum bisa mengatakan. Nggih, monggo. Apabila di saat bersamaan suami dan anak-anak sama-sama membutuhkan ibu, mana yang harus didahulukan? Karena seringkali yang saya alami kebutuhan suami terpaksa dikesampingkan demi memenuhi kebutuhan anak. Apalagi anak selalu cemburu apabila ibunya melakukan sesuatu untuk ayahnya. Okay. Jadi itu kan skala prioritas. Jadi mana yang lebih? Nah, kalau anak-anak itu ada kecuali dengan ibunya. Karena di sini dibutuhkan komunikasi tadi, Bu. Tadi kan di dalam salah satu keterampilan ibu itu kan ada couple time. Ibu punya waktu dengan suami, kapan saya harus membantu, kapan saya harus menyelesaikan tugas dengan suami, kapan saya harus menyelesaikan dengan anak. Nah, kalau komunikasinya baik, maka suami
yang lain. Jadi membantu dalam arti bagi tugas. Jadi pembagian tugas ini penting dan dihindarkan untuk diremehkan ya. Aku kok merasa diremehkan, aku merasa tidak diperhatikan. Nah, anak juga diberikan pengertian. Anak harus membantu kan ibunya. Sampai misalnya, Bu, aku pengen tidur sama ibu misalnya ya, anak-anak yang putri sama ibunya, yang laki-laki sama ayahnya, sama begitu. Maka ini yang kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana ibu punya komunikasi berdua tanpa anak dulu, bersama suami tanpa diganggu anak. Selesaikan tentang manajemen waktu ini, termasuk keputusan-keputusan yang harus diambil di keluarga. Nah, insya Allah dengan komunikasi yang baik, suami akan pengertian. Jadi suami juga belajar, istri belajar, anak juga belajar. Ya, insya Allah kalau itu terjadi tidak ada masalah yang ketika setan hadir di tengah rumah tangga kita dan tidak paham. Biasa, kecuali begini, suami datang belum dikasih buatkan minum ya, dia capek, lelah, kepanasan di luar, maka ya anak ditinggal sementara waktu membantu mempersiapkan atau sudah dipersiapkan sebelumnya. Waktunya, kapan pulangnya, nanti butuh apa, kita nanti di rumah seperti apa dan seterusnya. Nanti anak-anak butuh pendampingan kapan dan seterusnya ya. Nah, ini saling pengertian saja. Insya Allah kalau itu terjadi maka muncullah sakinah, mawaddah, warohmah. Yang emosi diturunkan, kemudian yang low dinaikkan, ketemu di tengah-tengah, artinya ada keserasian. Ya. Mungkin sementara begitu Ibu ya, jawaban saya. Oke, cukup nggih? Nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semua Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah. Mudah-mudahan Allah karuniakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, muslimin, ya dibebaskan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang berbahaya, wabil khusus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat untuk tetap bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imama Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayil asqam. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.